Selamat malam Bapak-Bapak terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada malam yang baik ini, kita kembali beribadah bersama dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk berdiri, kita akan bernyanyi Mas PKB. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 358, lagu 1 dan 2, Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang sahaja pada Yesus, ini saatnya. Datang sahaja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Allah si memberi berkat-Mu, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang sahaja pada Yesus, ini saatnya. Datang sahaja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Inilah kami, Tuhan Yesus Kristus, PKB GPIB Erene yang akan beribadah bersama. Kami mohon, tenangkanlah hati dan pikiran kami, dan kami mohon untuk Roh Kudus hadir dalam ibadah ini. Berkati dan pimpin pula pelayan firman pada saat ini, Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende, yang akan mewartakan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 37 ayat 31 sampai 34. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah, Orang fasik mengintai orang benar. dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya.
Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 358, lagu yang ketiga, Semua yang Letih Lesu. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Hosea pasal 11 ayat 10 dan 11. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebagai Bapak-bapak, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu dalam ibadah pada malam hari ini. Berilah kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Saya akan membaca kalimat yang dicetak keluar dan bapak-bapak akan membaca bagian-bagian yang dicetak ke dalam. Hosea pasal 11 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa ada pemulihan dari Tuhan. Kita juga harus percaya dan berimankan Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang memberkati anak-anaknya. Kita juga harus percaya bahwa pemulihan itu terjadi, ada syaratnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di satu sisi kita percaya ada pemulihan dari Tuhan. Kita juga percaya bahwa berkat-berkat itu akan disiapkan bagi kita. Tetapi kita juga harus tahu ada syarat-syarat untuk sebuah pemulihan.
Yang pertama kita bisa bandingkan itu dalam Tawarik 7 ayat 14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, kita harus pertama, kalau kita mau dipulihkan, kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kecil maupun besar di hadapan Tuhan, sehingga kita diampuni dan otomatis kita dipulihkan. Itu ada di Injil Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita harus datang kepadanya dengan rendah hati, memohon ampun. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara siap untuk dipulihkan Tuhan, kita harus datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosa kita. Yang kedua, kita juga harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika ada dalam masalah. Tetapi keseharian kita tidak pernah punya waktu khusus untuk Tuhan. Kita tidak datang dengan penuh harap. Kita tidak datang menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang dengan tenaga yang sisa. Kita datang ketika kita sudah lelah sekali, baru kita berdoa. Sehingga kita tidak punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Hal ini harus disadari oleh Bapak-Bapak. Pada Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hubungan karib kita dengan Tuhan akan membuat Tuhan memulihkan kita. Yang ketiga, kita juga harus bertobat sungguh-sungguh. Bukan saja datang mengakui kesalahan, bukan saja karib dengan Tuhan, tetapi kita juga harus berubah total. Rasul Paulus mengungkapkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Kehidupan yang lama tidak lagi dia lakukan, tetapi dia masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, kita harus yakin ada pemulihan dari Tuhan, tetapi saudara harus datang dalam rendah hati memohon ampun atas segala salah dosa yang saudara buat. Lalu saudara juga harus setiap saat memberikan waktu yang terbaik, hubungan yang terbaik, karib dengan Tuhan. Lalu saudara harus meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, sehingga kita dipulihkan. Bapak-bapak yang terkasih, dari sini mari kita pahami Hosea 11 ayat 10 dan 11. Kembali saya membaca. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Saudara-saudara yang terkasih, Hosea mau menggambarkan hati Allah yang penuh belas kasihan. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Anak-anaknya jelas-jelas bersalah kepadanya. Anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat ayat 1 dari pasal 11 ini. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin kupanggil mereka makin pergi, karena itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ketika Israel masih muda, tidak berdaya, Tuhan mengangkat mereka dari perbudakan menjadi umat kepunyaan Allah. Lalu sekarang mereka punya semua. Pada masa Hosea itu adalah pemerintahan dipimpin oleh Raja Yerobeam II.
Pada masa itu Israel sedang berada dalam kemakmuran luar biasa. Ketika semuanya terpenuhi, ketika semuanya berlimpah, apa yang mereka lakukan? Mereka membelakangi Tuhan. Mereka tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka dipanggil tetapi tidak mau mendengar. Sehingga akhirnya Tuhan mengembalikan mereka ke Mesir. Dalam arti bahwa Tuhan menghukum mereka, menempatkan mereka bukan menjadi umat Tuhan lagi. Kita bisa lihat ayat yang kelima dari pasal 11. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, tadi saya katakan bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Persoalannya sekarang, saudara harus datang dengan rendah hati, mengaku akan kesalahan saudara, mengaku akan dosa-dosa saudara. Lalu saudara harus punya hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Maka saudara akan segera dipulihkan. Dan bapak-bapak yang terkasih, sudahkah kita memohon ampun atas segala salah dosa kita? Atau kita masih berkubang dalam dosa? Atau kita masih merasa benar? Atau kita merasa bahwa toh nanti saya diampuni? Sikap-sikap seperti ini adalah sikap di mana kita patut untuk dihukum. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita harus yakin bahwa ada pemulihan. Persoalannya syarat pemulihan itu adalah ketika kita datang mohon ampun, ketika kita kembali menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita meninggalkan cara hidup yang lama, maka Tuhan akan memulihkan kita. Seperti firman Tuhan pada ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Anak-anak akan datang dengan gemetar kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Banyak orang cepat sekali bertobat kalau masalah sudah di leher, penyakit sudah kronis, usaha-usaha kita sudah mulai tidak berhasil, kita cepat-cepat bertobat. Setelah semua dipulihkan, kita kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Saudara, ini adalah sikap yang tidak dewasa, yang tidak menghargai pemulihan Tuhan. Padahal pemulihan Tuhan itu supaya kita tetap hidup dalam kehidupan yang benar, supaya kita tetap mau menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Pemulihan itu dengan maksud supaya kita hidup dalam kebenaran sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita masih dihajar oleh Tuhan, kalau kita masih dihukum oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita kembali menjadi umat kesayangannya. Kita bisa bandingkan itu dalam Ibrani 12 ayat 6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara-saudara, mungkin sekarang kita berhadapan dengan pergumulan yang banyak, pergumulan yang hebat. Tetapi bersyukurlah, karena ketidaktaatan kita, Tuhan menarik perhatian kita dengan cara kita hidup dalam pergumulan, supaya kita mau dengan rendah hati datang memohon pengampunan, mau menciptakan hubungan yang baik lagi dengan Tuhan, mau meninggal cara hidup yang lama, sehingga kita dipulihkan. Bersyukurlah, karena saudara dan saya adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya, maka dia bersedia membentuk kita dengan caranya supaya kita mengandalkan dia. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan baru kepada kita, bapak-bapak. Pentingnya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan pulihkan kita. Tetapi kita harus dengan rendah hati memohon ampun, menciptakan hubungan baik lagi dengan Tuhan, hubungan yang akrab, dan mau meninggalkan kehidupan yang lama. Tuhan Sang Pemulih
pasti memulihkan anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih kepadamu atas semua yang baik yang kami alami, berkat-berkat yang kami miliki, bahkan Engkau masih mempersiapkan berkat-berkat yang lebih baik lagi di hari ke depan. Kami berimankan Engkau, bahwa Engkau adalah Bapa yang paling mengerti, Bapa yang memulihkan, Bapa yang tidak akan pernah membiarkan kami. Di tengah banyaknya dosa yang kami lakukan, ketika kami datang dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, maka Engkau akan mengampuni kami, memulihkan kami, dan kembali mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak menganggap kasih-Mu rendah, tetapi kami menghargainya. Kami mau mengabdi kepadamu, kami mau memuji dan besarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh amat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan. Pada saat ini Tuhan, ketika kami memahami akan kebenaran firman, biarlah kami mau hidup dalam kehidupan yang baru. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami mau kembali memuji dan besarkan nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan yang sedang berjalan, Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para peneliti, mereka yang bekerja mendapatkan vaksin dan uji klinis yang sedang berlangsung, bahkan yang sudah tertangani. Mari Tuhan, Engkau juga mau menjamah, memberikan kekuatan kerjasama yang baik sehingga vaksin ini bisa ditemukan dan menyembuhkan banyak orang. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah menghukum kami amat sangat, tetapi kasih Tuhan tetap melingkupi kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa tidak berhenti-berhentinya untuk mereka yang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau memberikan mereka pulih, karena Engkau adalah Sang Pemulih. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau tahu mereka sedang merintih kesakitan untuk penyakit ini. Mari Tuhan, Engkau jamah. Kami juga berdoa untuk para medis, tenaga-tenaga medis. Mereka memberi waktu, tenaga, bahkan diri mereka. Mereka berhadapan dengan dampak dari virus ini.
Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan ekstra sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka di sekitar yang terpapar virus corona, mereka juga sehat dan sembuh. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan yang ada di DKI. Tuhan juga tolong, biarlah para pemimpin kami juga terus bekerja di dalam takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga taat akan protokol kesehatan sehingga semuanya sehat dan semuanya dapat bersyukur kepadamu. Secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat GPB Irene. Tuhan juga tolong, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai orang tua lanjut usia. Tuhan sendiri memberikan segala keselamatan, kesembuhan, dan kami juga dibungkus dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami terhalau dari virus ini, dan kami sembuh, kami juga berada dalam keadaan yang sehat. Dan semua itu karena Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap keluarga yang sedang berhadapan dengan tekanan-tekanan ekonomi, dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong. Kami percaya Engkau Maha Kaya, Engkau akan membuka tingkap langit, memberikan berkat untuk setiap keluarga yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau juga memberkati bapak-bapak, ancaman-ancaman PHK karena dampak dari pandemi ini. Tuhan juga tolong, biarlah bapak-bapak GPB Irene senantiasa terjaga, dilindungi oleh Tuhan, dan dicukupkan bahkan berkelimpahan, sehingga kami senantiasa bersedia meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga mau datang dalam rendah hati memohon ampun atas segala salah dosa kami, karena pemulihan itu ada dalam tangan pengasihan. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Kami juga memohon kepadamu, bagi bapak-bapak yang sakit Engkau juga jamah kerinduan mereka untuk sembuh. Kami percaya Tuhan Maha melihat, Tuhan juga mendengar jeritan mereka. Biarlah kesembuhan itu berlaku atas semua bapak-bapak. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Biarlah kerinduan dan perjumpaan kami dengan Tuhan memberikan sukacita di dalamnya. Dengar doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 295, lagu pertama dan kedua, Andai Ku Punya Banyak Lidah.
Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diamai jiwaku dan tamaku, bangunlah, nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Doa persembahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terimalah persembahan kami ini dan berkatilah kami pengurus gereja dalam mengelola persembahan syukur demi mewujudkan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Amin. Bapak-bapak, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.